Nimas jejantunging kalbu. Ya tantangannya ya kalau sampai ke luar negeri ya kita harus bisa tahu audiennya dulu lah di luar negeri bagaimana. Halo, apa kabar? Senang sekali pada kesempatan hari ini bertemu dengan para pemirsa, para penonton. Iya, pastinya ini adalah podcast Merapi. Yang pada kesempatan hari ini kita mau ngobrol banyak soal wayang. Karena tanggal 7 November ini adalah ditetapkan sebagai Hari Wayang Nasional. Nah, kenapa ditetapkan sebagai Wayang Nasional? Ini ada pengakuan dari UNESCO loh ya. Pada tahun 2003 menjadi Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity. Kemudian 4 November 2008 atau 5 tahun kemudian ini sebagai kategori representatif List of Intangible Cultural Heritage of Humanity berjudul The Wayang Proprietor. Dan akhirnya ini pada ngusulin ini ya, yang suka dengan wayang-wayang ini gimana nih kalau hari wayang itu diadakan gitu. Akhirnya Sekretaris Nasional Wayang Indonesia ini menyampaikan ke Mendikbud, Kementerian PMK dan Setnek, dan akhirnya keputusan Presiden muncullah di sini ada Hari Wayang Nasional. Kita cukup berbangga karena Indonesia punya budaya yang sangat luar biasa. Nah, lepas dari itu dihubungkan dengan zaman sekarang, kita pengen dong ngobrol banyak dengan narasumber kita yang sudah hadir di sini, Dalang Muda. Beliau ini bernama Ki Dalang Anom Dwiko. Saya kesana, selamat berjumpa. Iya, selamat berjumpa Bu. Iya, senang sekali bertemu dengan beliau. Ini kan saya tadi menyampaikan Dalang Muda. Sudah bergelut di dunia dalang sejak kapan itu mencintai wayang gitu? Sejak umur berapa ya? Kalau umur lupa Bu. Tapi kelas 3 SD ya Bu. Itu sudah mulai tertarik. Sudah. Mungkin sebelumnya kelas 3 SD itu sudah pertama kali pentas Semalam Suntuk kelas 3 SD. Kelas 3 SD udah mulai Semalam Suntuk. Semalam Suntuk. Gimana ya menjaga? Nanti kita tanya lebih banyak lagi ya. Dan di sini kita juga bertemu dengan sinden cantik kita, ada Kak Yayi Galoh. Apa kabar? Baik. Yes, Gimana juga kabarnya? Iya, baik dan sehat. Saya sangat bersemangat ini bertemu dengan muda-muda cantik lembut. Iya, di sini ya. Oke deh, terkait dengan wayang tadi ya, Ki Dalang, kalau misalnya ini dihubungkan dengan masa sekarang nih, apa ini makna dari wayang itu sendiri dan apa bedanya penonton zaman dulu dan sekarang? Kan pasti beda era nih ya. Dari kelas 3 SD sampai sekarang pasti beda ngalaminnya. Beda. Boleh cerita silakan. Kalau dulu sih menurut saya wayangan itu sebagai tuntunan lah, lebih ada wayang itu kan tuntunan dan tontonan. Tuntunan dan tontonan, oke. Kalau dulu itu mungkin pemandangan saya atau menurut saya itu sebagai tuntunan lebih unggul daripada tontonannya. Tapi kalau zaman sekarang mungkin berbalik. Oh gitu, nonton berbalik. Dulu. Jadi tuntunannya agak ya dikesampingkan. Yang penting tontonannya. Oke. Yang penting tontonannya. Bisa disebut ya hiburannya. Oke. Kalau wayang zaman sekarang tidak ada hiburannya mungkin agak-agak tidak susah diterima masyarakat ya. Ya, ini ternyata menarik sekali ketika tadi disampaikan bahwa sebenarnya dari awal mulai itu wayang itu adalah lebih ke tuntunan yang mendidik gitu ya. Iya. Nasihat. Iya. Oke, dengan tokoh-tokoh wayang yang ada? Dengan tokoh-tokoh wayang mungkin sekarang ya bisa ya oke lah tuntunannya dipakai masih lah utama itu. Tapi sekarang masyarakat itu lebih mementingkan intermezzo hiburannya. Itulah zaman sekarang itu. Oke. Artinya waktu dari kelas 3 dulu kan sampai Semalam Suntuk dan banyak sekali penontonnya. Pernah gak sih ngerasa tiba-tiba, aduh ini nanti semakin kesini audiensku, semakin penontonku semakin habis nih kayak gitu? Ya kita harus bisa mengikuti zaman Bu. Oke, harus mengikuti zaman, oke. Kita harus mengikuti zaman dong. Kalau kita hanya stuck atau di zona nyaman seperti dulu, mohon maaf kita tidak bisa maju. Tapi sempat muncul nggak kekhawatiran, lama-lama habis nih generasi anak-anak sekarang kayaknya yang lebih ke Korea, lebih yang China gitu. Sempat ada khawatir, pasti khawatir. Apalagi anak-anak, bahkan adik saya yang kecil-kecil itu tontonannya sudah Korea itu gitu itu. Wah, nggak
tahu aku. Dibandingkan dengan dulu waktu kecil aja sudah tertarik dengan Iya. wayang ya. Tapi sekarang kok Sekarang malah beda. ke dunia yang jauh di sana gitu ya Mas. Ada keprihatinan pastinya ya. Pasti. Bukan hanya kepada seorang adik aja tapi bangsa ini. Iya. Maka dari itu hiburan-hiburan seperti nanti di adegan limbuan, Oke. terutama limbuan lah. Iya. Itu kan pasti dalang mempunyai cara masing-masing, Trik gitu ya. trik masing-masing. Bagaimana untuk masyarakat itu bisa menyukai seorang dalang itu. Dengan cara membawa satu dagelan, sindirnya banyak. Mungkin lagu-lagu yang viral baru seumpama lagu satu ini viral. Iya. Nanti dimasukin di limbuan itu. Jadi kita selipkan, kita tampilkan biar anak-anak muda tertarik. Bahkan ada tokoh siapa yang lagi viral, boleh kita masukkan lagi. Kata-kata yang viral kita bawa di dunia pewayangan gitu mungkin caranya. Artinya meskipun kita punya budaya yang lama ini, Ki Dalang ini juga harus melihat perkembangan yang sekarang bisa dimixkan gitu. Betul. Kolaborasi lah. Apa nggak susah itu? PR yang mahal ini, PR yang mahal Susah bagi banget, seorang susah dalang banget. loh. Ini loh mahalnya di sini. Susah banget, memang Nah, kan? susah. Iya, makanya Namanya kan, penerobosan makanya terbaru. Terobosan terbaru bagaimana kita mempunyai ciri khas dan bagaimana seorang dalang ini bisa berkembang di dunia modern ini, bahkan sulit banget bagaimana. Soalnya dalang itu semua mempunyai ide yang banyak. Iya. Udah harus tokohnya banyak sekali yang diapalin, ceritanya juga Iya. dihubungkan dengan sekarang. Ini yang sangat-sangat luar biasa. Oke, nah ini tadi kalau Ki Dalang Anom Dwiko sempat menyatakan bahwa oh ini ada lagu-lagu baru yang udah disisipin. Nah, Iya. oke, ini sebagai sinden ini Kak Yayi Galuh ini ya. Kalau misalnya di wayang itu kan ada peran ya di situ ya, tidak hanya soal bernyanyi saja kan. Nah, ini menurut Kak Yayi Galuh gimana nih? Peran di situ apa aja? Peran sebagai sinden Di dalam pewayangan. pertunjukan pewayangan ya. Ya tentunya sebagai penyanyi utama ya jelas itulah ya. Terus penyampai suasana. Oh, penyampai suasana di Ya, situ. bisa Oke. mengikuti suasana dalam perwayangan. Misal Hmm. di wayang itu lagi suasananya hore-hore nih. Heeh. Sindennya kan pasti juga mengikuti. Kumia gitu ya. Iya, Oh iya, iya. Terus misalkan lagi sedih nih, ada yang Tokoh. tokoh yang meninggal nih mungkin, uh-huh. itu pasti ada iringan yang sedih kan. Oke. Nah, itu ada lagi beda lagi itu sebagai penyampai emosi, suasana emosi, oke. gitu. Terus sebagai penunjang pelengkap dalam suatu pagelaran juga kan, seperti yang tadi Ki Riko katakan, semakin banyaknya sinden, Iya. semakin banyak penonton yang tertarik. Oh gitu, harus melibatkan banyak sih. Jadi zaman sekarang memang kebanyakan oke. yang dilihat itu mau nonton wayang, ya nonton wayang. Tapi yang dipertanyakan satu, sindennya berapa, sindennya cantik-cantik gak, pasti gitu. Oh gitu ya. Kalau dulu enggak. Kalau dulu kan enggak. ya Dulu enggak. pembawa suasana Dulu aja enggak sih penting. ya. Dulu itu sinden itu enggak menghadap penonton. Tidak menghadap penonton. Oh, malah nggak Tapi kelihatan. sinden itu menghadap ke kelen. Jadi benar-benar sebagai pelengkap pagelaran gitu. oke. Cuman sekarang udah berbeda ya zaman ya. Kita mengikuti zaman Mengikuti aja. zaman tadi harus ada perubahan gitu ya. Dulu wayang itu utama intinya. Utama. Hiburan itu hanya pendukung. Tapi sekarang menurut saya sendiri, menurut Anom Dwiko saya sendiri itu kebalik. Kebalik. Wayang menjadi pendukung, tapi hiburannya ini yang utama. Tanya ke Galuh itu utama. Itu dia ya. Oke, berarti Kak Galuh ini harus mengetahui cerita dari lakon yang ditampilkan ya kan. Oh, ini sedih, harus menghayati Ya itu harus lagu yang peka. ya. Pasti tahu lah. Pasti Pasti tahu sinden. ya. Kan itu proses, nggak semua bisa tahu loh. Iya. Muda kan. Dari usia berapa sih nyinden? Kalau nyindennya itu mulai usia 14 mungkin, 14. 14 baru mulai tertarik. Iya. Tadinya cuman nyanyi-nyanyi aja lomba-lomba gitu. Cuman ada nih yang ngajakin lomba-lomba pagelaran, lomba dalang bocah gitu. Terus ya udah nyemplung gitu. Oke. Yang melihat pertama kali bakatnya Kak Galuh siapa tuh? Guru, orang tua? Ini Yang dalang mengarahkan. sih, dalang Oh, malah justru yang nangkep. Boyolali juga. Mungkin di sini saya juga bisa ngomong terima kasih banyak buat Oke. Ki Joko Sunarno, yaitu dalang Bandengan, yaitu ya yang menarik saya. Menemukan sosok Galuh untuk akhirnya keren banget di Ya, meskipun sekarang udah dunia nggak ikut sinden. nih, Oke. udah beda Oke. wilayah nih ya. Oh gitu. Jadi kalau kita bisa, kok beda wilayah? Ini wilayah mana sih?
Iya Boyolali. Oh, Cuma Boyolali. lebih sering di Solo Beda aja. kecamatan sih. Oh gitu. Udah Emang ada aturannya kalau udah beda? Yo enggak, Enggak. maksudnya kan Enggak sih, dalang enggak itu apa-apa. mempunyai grup kan. Oh gitu, oke. Ya, ini jadi menarik sekali ketika di usia 14 tahun, yang satu tadi masih kelas 3 SD itu sudah punya pilihan sendiri. Iya. Bahkan mungkin orang lain mengatakan ih kuno ini so. Pernah, betul. pernah ada kata-kata gitu? Apaan sih sinden wayang kuno? Nah, pernah ya. Besok banget gitu. Kamu waktu itu pertama kali dengar kayak gitu gimana rasanya? Kalau waktu itu karena saya lagi senang-senangnya, jadi ya nggak saya gubris. Oh gitu, Yang mantap. penting saya belajar, Uh-uh. belajar di akademik, masih di belajar dinding juga. Ya udah, bodo amat yang lain. Keren. Ini aku gitu. Oh, sudah muncul rasa Iya, itu gitu. ya kalau Ki Dalang gimana waktu itu ketika Ki Dalang udah keren-keren ganteng-ganteng, datonya Des Soto kan gitu mungkin waktu SD. Desa menurut dia, Bu. Iya, nah itu Tapi dia. kalau saya menanggapi orang-orang seperti itu mungkin Dia nggak tahu. dia gimana ya, Yus? Sing mboten ini sing orang gagas lah. Gitu ya. Dia nggak tahu lah. Dia nggak tahu bahwasanya apa di dunia ini hanya ada kelas mereka saja. Di sini ada kelas kita. Seni Di sini mahal. ada di sini ada kelas kita. Iya. Jadi ya monggo. So must go on Yes. gitu aja ya. Jadi ini keren sekali ya ketika tadi masing-masing kita punya bakat, punya talenta, dan kita punya tanggung jawab besar untuk membesarkannya gitu. Sehingga apapun pandangan itu nggak berarti, karena kita juga tahu yang namanya budaya wayang ini sangat adiluhung. Adiluhung. Setuju ya? Yes, Adiluhung betul. ini mewah, kaya banget. Saya tuh seringkali terkagum, kok sindennya bisa kayak gitu, kok dalangnya bisa karakternya macem-macem, padahal cuma satu orang dia bisa jadi, aduh, kadang-kadang galak, lembut, iya kan? Oke, nah saat ini kita juga akan berbicara terkait bikin sebagai konten kreator juga. Iya. Kalau wayang ini, kalau konten kreator yang dibikin macam apa ini? Ya harus bisa, utama lah tujuan saya itu wayang harus bisa luas, lebih luas, di universal lah, Iya. khususnya di Indonesia, mungkin bisa di dunia. Tujuannya itulah saya sebenarnya, biar dunia seni atau khususnya wayang kulit, saya konten kreator dalam wayang kulitnya, Yes. biar tidak kalah dengan keviralan yang lain. Contoh ada viral di dunia apa ya, konten yang lain lah, aku segera nututi itu, dek, membuat konten. Aku nggak peduli dengan apa cara aku untuk mengangkat seniman atau wayang kulit ini. Yang terpenting tujuan saya wayang kulit ini populer, biar tercium lah lebih luas masyarakat, generasi muda. Oke, ini bentuknya misalnya apa? Semacam kayak mendalang sedikit gitu, atau nasihat yang bentuknya dalam tokoh pewayangan, atau gimana sih kontennya yang dibikin? Di dalam konten Kita harus kreator itu follow, gini loh, kita Bu. harus follow loh ya. Di dalam konten kreator menurut saya yang saya pelajari itu, kalau kita membuat konten, khususnya ini mohon maaf menyebutkan Dalang, boleh, oh, apa? menyebutkan anu loh, Kontennya- aplikasi boleh? Oke, boleh, Enggak boleh. silakan. Konten kreator di TikTok lah seumpama kan ini TikTok kan utama, ini Iya, aplikasi utama betul. yang sangat bisa cepat viral. TikTok itu kalau kita memberi audiens konten yang harus mikir, nonton harus mikir, itu sebenarnya malah tidak. Capek deh. Iya, gitu enggak bisa. kan. Tapi kalau kita memberi audiens hanya mohon maaf konten yang mboten mutu atau receh Asal-asalan banget, itu aja. malah humbel. Tapi kan recehnya bagaimana kita memasak konten itu. Oke, ada daya tariknya. Iya, contoh seumpama wayang, ya bagaimana wayang biar supaya sekali lihat video, wah wayang ternyata seperti ini, oh bisa atau seperti ini, bisa atau seperti ini. Kemarin contoh itu kan di Indonesia ada yang lagi viral olahraga boxing ya. Ya, Itu kan sangat di Indonesia rame dengan boxing. Tapi terus aku bagaimana dalang juga bisa masuk di kalangan itu, wayang kulit bisa masuk di kalangan itu. Saya harus masuk di boxing juga. Oh gitu. Oh iya, di atas ring aku bawa wayang. Oh, gitu. Di atas ring. Ini Loh, yang menarik. salahnya di mana? Ini yang menarik, ini Kalau menarik. orang-orang yang suka boxing tahu, oh ternyata ada dalam boxing nih. Loh, ada wayang loh. Apa itu wayang yang dibawa itu? Oh, ada wayang Werkudara. Oh, ternyata gini ya. Oh, apik ya Yohan ya, ternyata ya dalang gini. Udah kita sampaikan dengan cara konten kreator. Sesuatu yang aneh justru ketangkep sama mereka, Iya. yang akhirnya mereka kepo. Kepo. Oke, ada tokoh ini muncul di sini. Kepo.
Gila, idenya emang gila bener ya. Emang harus gila ya. Saya konten kreator dalang yang tidak takut dengan hujatan, Bu. Oh gitu. Tidak takut dengan hujatan. Niat saya baik. Baik, oke. Ya, ketika saya tidak melanggar hukum apapun, saya berani mencoba, berani tabrak. Iya. Yang penting dunia pewayangan itu nggak sepi. Yes, keren. Aduh, ini tanggung jawabnya udah gede banget ini ya. Ternyata ketika sudah jiwa ini ngesul banget dengan wayang. Iya. Oke. Kalau konten kreatornya Yayi Galuh apa ini bentukannya, kontennya ini? Kalau bentuk konten saya pribadi tuh kayak lebih ke casting gitu sih. Terus cover lagu, bikin musik, bikin lagu. Bikin lagu. Terus Oke. bikin film-film pendek lah mungkin, tapi di YouTube. Oke. Kalau yang dihubungkan dengan perwayangan apa? Kalau di dunia perwayangan Yang udah dibikin atau belum? belum mungkin Oke, ya. iya. Mungkin nanti Next saya jadi- bisa mengikuti Iya, Ki Dwiko yang Iya, keren bisa jadi sekali. inspirasi, Iya. motivasi baru ini. Iya, emang Nanti gitu di sesuatu. perwayangan. Suatu yang aneh tapi justru orang apaan sih gitu kan, malah Iya. pengen tahu terus ya. Betul. Oke, ini keren sekali idenya. Nah, mungkin bisa Ki Dalang Dwiko ini mencontohkan istilahnya Sulo apa sih? Oh, kita Sulo penasaran nih. banyak ini. Ya, saya kurang paham nih. Kayaknya kita harus sorry. Kalau Sulo banyak. Maksudnya untuk Untuk contoh-contoh penokohan gitu nggak apa-apa lah. Tokoh. Tokoh siapa? Ini bagusnya malah kolaborasi ini. Ah, nah, Ini ada keren ini. sinden ya Ayo, toh. oke. Aku yang dalang. Jadi Siapa kolaborasi kontennya? dua-dua kan Siap, jadi. setuju Jadi aku banget. yang Sulo atau aku yang nanti dialog. Oke, dia. Ini yang nyinden. Boleh. yang Setuju gitu. banget nggak sih kalian semuanya setuju ya? Oke. Ini spontanitas. Iya, tantangan spontanitas buat mereka yang berprestasi ini langsung di sini. Ayo kita saksikan hanya di podcast Merapi, silahkan. Oke. Kode-kode Ini dulu ya. saya. Kode-kode. Biar dia dulu nyinden. Oh iya. Nggak aku sih Apa nutupi. ini? Ya ini terserah. Tantangannya enak banget. Iya. Aja suka-suka lu. Tapi kalau seniman itu nggak usah. Nggak Kalau apa-apa udah banget nggak gitu, usah oh. nggak usah udah gini kode-kodean ginian udah Udah tahu. tahu ya? Udah tahu. Hebatnya mereka tuh. Yuk, langsung boleh. Terserah. Oke. Duh wong ayu. Nimas jejantunging kalbu. Dewi Sinta pun kakang tresno marang Yayi Sinta. Tresnanipun kakang kandes lair tulusing batin. Wong ayu manuta ndak emban ndak pondong. Manuta dadi garwanipun kakang Yayi Sinta. Pun kakang tresnane marang Yayi Sinta. Aja mlenjani marang pun kakang Yayi. Rempu bina lan no. Aduh, saya kok jadi merinding, ya ampun. Spontan ini ya. Spontan itu bikin merinding gitu ya. Ini Rama dan Sinta gitu ceritanya. Rama Sinta. Rama Sinta. Oke. Segitu aja langsung ya bikin merinding disco sayanya ya. Melihat mereka-mereka yang masih muda itu sudah seperti itu. Potensinya sangat-sangat luar Oh biasa. ya, ini izin dulu tadi Mas Kumambang, dan itu yang nyiptain Mas Yusuf zaman saya pertama kali lomba dalang bocah. Itu tahun berapa? Tahun berapa ya? Dalang bocah. 2014 mungkin. Oke, ya. Jadi perjalanan prestasi mereka itu sungguh sangat luar biasa karena di situ ada orang-orang yang begitu peduli, berkesan, akhirnya membimbing. Oke, kalau Ki Dalang Dwiko siapa nih orang yang punya peran dalam akhirnya menghantarkan Ki Dalang ini jadi seperti sekarang ini? Terutama orang tua, kedua orang tua mendukung. Terus Pak Lek saya, Pak Gondowartoyo, support sistem saya dari semua lini, semua apapun support beliau. Sudah melihat ketika kecil ini memang sudah Sampai sekarang pun iya, jadi, support apapun. keren sekali ya.
Oke, baik. Pernah nggak merasa bahwa ini budaya ini memang harus terus dikenalkan bahkan sampai ke luar negeri gitu? Kan Harus. sudah nih ya, ini. Harus. Oke. Ada tantangan? Ya tantangannya ya kalau sampai ke luar negeri ya kita harus bisa tahu audiennya dulu lah di luar negeri bagaimana. Oke, kemarin itu ada teman saya Iya. itu dalang krujel itu. Iya. Dalang wayang krujel itu wayang golek. Oh, Wayang golek wayang itu golek 3 Jawa Barat. dimensi. Jadi 3 dimensi dipandang dari sudut Manapun bisa. manapun itu dari Bluro, asli dari Bluro. Oh. Itu ini bisa diambil pengalaman ya. Teman saya itu bagus soalnya dia itu membawakan di kampus itu beda dari yang lain. Yang lain wayang kulit tapi dia berani wayang krujel dari Jawa Bluro. sendiri, oke. Karena wayang 3 dimensi dan pas pentas ada apa ya orang lah yang nonton dan tertarik. Oke. Oh mungkin wayang 3 dimensi ini kalau dibawa di luar negeri tidak ada suara atau tidak ada dialog, luar negeri bisa paham. Oh gitu. Oh iya dong, karena 3 dimensi gerakannya. Kita bisa melihat dari segi manapun. Tapi kalau wayang kulit kan Iya, hanya bener. 2 dimensi atau 3 dimensi. Ya, oke. 2 dimensi kalau wayang kulit itu. Jadi kalau luar negeri agak kesusahan kalau kita mau membawa bahasa Jawa. Bahasa Jawa ya, Bahasa yang Jawa. paham mereka. Oke. Jadi untuk itu malah untungnya untuk penerobosan baru mungkin bagaimana wayang kulit bisa dipahami lebih paham di luar negeri. Oke, dengan gerak Iya. sudah mereka tahu dulu ya. Garis bawahnya anu loh, kalau audiennya di sana itu Bener-bener orang sana loh. Tapi iya. kalau memang dari luar sini ya nggak perlu. otomatis ya. Yang penting ada yang nanggap, kita dibawa ke Iya, sana KBRI udah berangkat oke, gitu udah kan ya. berangkat. Tapi kalau asli dari warga luar negeri mungkin kita harus Susah tuh pemahamannya ya. kita harus gerak dulu lah wayangnya bagaimana, kita harus pemahaman wayang. Oke, pergerakannya. Kita harus gerak wayang itu bisa bisa memahamkan. Oke, dari Harus gitu gerakannya dulu. cuman Iya. 2 dimensi aja ya. Iya. Iya ya, ada satu PR berat juga sih kalau di situ ya. Oke, kalau tokoh yang paling digemari siapa di dalam wayangan? Wah, banyak banget Oh kalau banyak, tokoh. soalnya nggak ada satu, tapi semuanya kayaknya. Banyak, terutama Werkudara, karena Werkudara itu kalau dijual harganya mahal. Itu maksudnya apa? Wayang kulitnya. Iya, kan karena kan saya nggak cuma dalang Bu, saya juga bisnis, jual beli gamelan wayang juga. Oh gitu. Jadi memang harus melihat peluang itu sendiri ya. Iya no. Apakah tindakan itu merupakan juga nguri-nguri budayanya juga? Iya. Oke. Oh, iya Boleh loh. cerita. Oke. Kalau ya gini loh Bu, kalau kita diri saya sendiri Iya, ya. Kalau cuma apa bahasanya Indonesia menjaga ke apa ya? Oh, iya, jaga ke dari dalang itu nunggu gitu dan ya nunggu job rasanya. Oke. gitu, nunggu job itu sepiro toh. Iya. Mohon maaf. Ya oke lah, ada dalang yang laris, ada dalang yang mahal. Oke, itu kan rezekinya dia. Iya betul. Saya mempunyai mindset bahwasanya seumpama saya laris ya alhamdulillah itu bonus saya. Betul. Kalau saya tidak laris di dunia dalang, saya masih mempunyai bisnis jual beli wayang. Gini Lang, untuk ketertarikan masyarakat terkait dengan gamelan nih yang Gamelan. pendukung itu juga masih banyak ini. Benar? Masih banyak banget. Bu. Oh, Masih oke, banget di banget. Boyolali? Di Boyolali masih banyak banget. Kemarin itu bulan kemarin itu saya ngirim gamelan itu 11 set. 11 set oke. seperangkat Satu perangkat aja gamelan. udah berapa Itu untuk macam-macam ya? tidak sanggar, Bu. Tapi dari desa. Oh justru malah. Justru dari desa, sepuh-sepuh orang sepuh itu kumpulan desa-desa itu malah beli gamelan. Walaupun cuma besi, tapi saya senang lah. Oke. Ternyata masih Ada ada yang yang mencintai peninggalan leluhur, gamelan, wayang gitu. Oke, balik lagi dengan tokoh tadi ya, bukan masalah mahalnya, tapi masalah tokoh tersebut gimana itu? Kenapa suka dengan Werkudara tadi ya? Werkudara Bratasena ya pemberani aja. Pemberani. Dia nggak takut salah. Bratasena itu dia tidak takut salah. Dan dia itu sangat jujur. Sangat jujurnya itu kalau keluarganya yang salah tetap dihukum. Kalau orang lain yang salah tetap dihukum. Kalau orang lain benar, dia akan memberikan hadiah
kalau keluarga yang salah tetap dihukum. Tidak memandangkan ini keluarga, ini anak, ini istri. Betul enggak? Seandainya pemimpin bangsa seperti itu. Iya. Insya Allah saya nanti. Amin. Boleh. Amin Boleh boleh. dicoba. Karena sudah dari awal udah tertanam seperti itu Ya, ya. nanti kalau saya bisa kepanjangan. menjadi pemimpin, boleh lah nanti undang-undang tak Gitu. ganti, boleh istri 2 ya. Ya, Pak. nggak Yang penting boleh. istri duanya. Jangan dibilodelen itu ya. Oke, kalau dari Sinden sendiri kayak Yigalo ini perlu inovasi nggak sih sebenarnya? Inovasi dalam Tadi kan disampaikan kalau ada lagu baru yuk kita lagu baru gitu kan. tetap, itu tetap. Tadi kan oke kita mau apa Mas Kumambang seperti itu. Nah, Mas Kumambang dan lain-lain itu kan nggak boleh hilang, terus harus ada gitu. Ya. Nah, di tengah gempuran yang tadi nilai jualnya adalah mereka nonton nih. Sindennya berapa, cantik-cantik enggak, lagunya viral-viral enggak gitu. Nah, itu gimana untuk mengelolanya gitu. mengelola musik mungkin ya. Untuk yang Ya baru itu dan lama. lagu-lagu yang klasik mungkin di-collab sama musik diatonis. Jadi pentatonis sama diatonis itu di-collab Oke. jadi satu. Jadi kan nggak jelek gitu loh, nggak membosankan gitu. Bisa ya. Jadi lebih trendy, Mhm. ngikutin zaman. Anak muda zaman sekarang juga pasti suka. Di situ inovasinya. Oke. Nah, kalau begitu pemain gamelan itu juga muda-muda juga, Mas ya. Iya. Ya kebanyakan muda. Kebanyakan muda. Kalau misalkan ada yang maaf ya, tua-tua ini atau Sepuh-sepuh, sepuh-sepuh, iya. ya, sepuh-sepuh itu paling dikasih tahu dulu nanti notnya gini gitu biar Untuk bisa musiknya, mengikuti untuk musiknya. musiknya. Mungkin lagu-lagu sekarang yang kayak dangdut gitu tapi harus dibawakan dengan gamelan. Itu kan pasti notasinya baru nih. Beda. Itu harus dikemas dulu. Oke. Pasti dikasih tahu dulu sama yang muda-muda atau yang bikin notasinya. Dan yang terjun di masyarakat itu sebenarnya Bu, yang nabu atau pengerawit pengerawit. itu tetap kebanyakan sekarang yang muda-muda sih. Udah pada mulai tertarik banyak ya. Yang muda-muda. Oke. Seumpama dalangnya tua, pengerawitnya tetap muda, sindennya tetap muda. Oke. Soalnya itu tadi kembali ke awal, masyarakat harus kita nuruti masyarakat. Ngikutin masyarakat itu juga suasananya juga. Kalau yang sepuh-sepuh kadang kayak kurang Greget iya, gitu ya. kurang diajak rame-rame kayak kurang gitu loh. Oke. Kalau yang masih sepantaran gini muda-muda gitu kan, pasti ayolah hura-hura ben gayeng Iya, gayeng. iya, Pasti betul, bisa betul. gitu. Oke. Ikutin tren. Oke, artinya di sini Ki Dalang juga harus menyamakan persepsi ya dengan yang sepuh dan yang muda untuk Iya. mereka bisa berkolaborasi ya. Ya harus Bu. Oke. Kalau grup itu tidak harus semua Muda, muda. Seperti grup saya itu tidak ada semua yang muda kayaknya. Terus ya harus ada yang sepuh. Sepuh, oke. Contoh untuk rician gender, rebab, itu mungkin bisa sepuh, yang nabu gender, iya. gender terus rebab gitu kan, gambang seperti itu kita masih ngajak yang sepuh lah, bukan hanya yang muda-muda semua. Oke, berarti mereka tidak ditinggalkan tapi mereka masih tetap ya punya kontribusi untuk nabuh atau jadi penggerak. Iya. Oke. Iya, tentunya di kesempatan hari ini kita semakin terbuka bahwa ternyata yang namanya wayang kulit ini masih mendapatkan hati dari para pecintanya. Oh, masih. Apalagi sekarang juga didukung dengan mereka yang masih muda-muda yang saat ini ya. Bagaimana untuk mempengaruhi muda-muda untuk tetap mencintai kalau misalnya nyanyi galuh anak-anak muda yang ayo cinta ini. Kalau saya Jangan malu lewat jadi berkreasi tadi. Berkreasi, oke. Konten tadi. Konten tetap ya. Tetap. Itu sebagai tempat untuk apa nguri-uri. Nguri-nguri. Dan ajakan di situ. Oke. Pesan dan kesan untuk anak-anak muda di sini mungkin ada harapan besar. Kenapa sih penting wayang itu? Kemudian kenapa juga kita sebagai anak muda harus bisa mencintai perwayangan? Silakan. Untuk teman-teman semuanya, pesan untuk teman-teman semuanya untuk wayang kulit ya terutama khususnya. Wayang kulit itu peninggalan leluhur. Kita itu sebenarnya mengkari nemu nggih. Mengkari nemu mboten damel, tidak membuat hal yang baru tidak. Tapi kita mengkari nemu, apa salahnya kita nguri-nguri. Mung sak seneng, kenapa susahnya? Jadi
ya harus kita nguri-nguri seneng karo wayang walaupun gak suka banget. Ojo ngelek-ngelek wayang, ojo menghujat dalang sana dalang sini. Dalang itu banyak yang beda dalang, caranya gini, tetapi Gayanya, kita kan sama wayangnya. Wayangnya sama tapi beda dalangnya. Jadi kalau kamu tidak bisa mencintai dalangnya, minimal kita mencintai wayang kulitnya. Oke, ya menarik Jadi sekali ya. lebih ke hargai, cintai, banggakan. Jangan sampai budaya kita yang mahal ini jadi milik orang lain. Jangan jadi milik orang lain, itu yang bikin prihatin ya. Kalau prihatin. sampai mereka curi ya. Apalagi kita hidup di dunia sosial media yang sangat apalagi netizen itu kalau nggak suka ini terus Langsung menghujat menghujat. ini, jangan kubu Sosial sini media suka berkuasa. kubu sini menghujat kubu sini, janganlah seperti itu. Artinya kalau kita tidak bisa menerima dengan bijak hujatan itu bisa jadi Ya, masalah ya. masalah jadi masalah besar. Kobong. Kopong, api sama api. Api sama ya. api gitu ya. Ternyata penggunaan medsos sebagai untuk nguri-nguri budaya Jawa Sangat penting. sangat Sangat penting dan penting. harus bijak. Harus bijak. Itu dia titip buat para netizen ya, bahwa ini tadi udah disampaikan harapan dan pesan dalang muda kita ya, Ki Dalang Dwiko dan Yayi Galuh sebagai pesinden ini, bahwa kita bersama-sama nguri-nguri budaya Jawa yang adiluhung ini. Ada tambahan? Satu lagi, Bu. Oke, silakan. Usahakan kita menonton wayang itu jangan nonton hiburannya saja, Pahami isinya. pahami isinya. Aku yakin semua dalang mbah elek mbah apik, intinya kalau nonton wayang jangan hiburannya saja. Jangan ditonton jangan mendengarkan lagunya, jangan nonton sindene lah, jangan cuma nonton dagelane, ojo nonton pengerawite, tapi tontonan isine wayange. Iya. Isinya Itu yang penting seperti pesan kalau yang wayang sangat loh ini. dahsyat loh itu. Sebelah mata. Oke. Jadi yo jangan, saya bicara seperti ini karena harus bisa mengembalikan Iya. agar hiburan dan wayang kulit ini sejajar, Sejajar tidak dulu. jomplang. Ya. Kedatangannya adalah melihat pesan dari yang ada di wayang kulit itu sendiri, yang memang setiap pesan yang ada itu sangat hebat ya. Wah, Apalagi itu. masalah kepemimpinan tadi yang beliau sampaikan gitu Iya. kan. Ini ya, kita jauh dari hal yang kurang baik sebagai pemimpin gitu Iya. mungkin ya. Oke. Baik, Ki Dalang Diko udah hadir Siap. di sini, sangat luar biasa Makasih, menginspirasi sami-sami, kita Bu. semuanya. Yayi Galuh, terima kasih ya. Atas kesempatannya. Iya, semoga semakin berjaya untuk wayang kulit Amin, Indonesia, amin, amin. ya. Semakin Oke. diterima. Semakin Amin, diterima, amin. dan kita semakin bangga untuk menjadi duta-duta yang akhirnya menyampaikan bahwa ini loh kita punya wayang yang keren di Indonesia gitu. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya, dan tentunya sekali lagi selamat Hari Wayang Nasional. Semoga ini menjadikan momen yang sangat-sangat penting untuk kita semuanya di podcast Merapi. Kita bertiga, saya Yunita. Saya Dalang Dwiko Sarjana Seni. Yayi. Ya, pamit undur diri dan sampai jumpa. Dadah.